I want you. Aku senggap ya, I need you gitu ya. I need you. Apa kabar semuanya, pada baik-baik, sehat-sehat, happy banget. Yes, di sini kebetulan kita mau ngobrol-ngobrol aja, sebenarnya ngobrol-ngobrol casual aja nih. Jadi sebelum itu aku mau congrats dulu nih untuk Kak Feni, Kak Jessie, sama Kak Kristi yang berhasil menjadi top 3 membernya. Tepuk tangan boleh ya? Keren banget nih. Mungkin boleh ceritain dulu nggak sih kesan pesannya nih dari bisa menjadi salah satu editor besar JKT48? Mungkin boleh Kak Jessie kali ya? Boleh? Sejujurnya aku gak nyangka ya bisa di top 3, soalnya dari 2 tahap sebelumnya kan aku dari 6, 5, aku pikir aku cuma bakal naik 1 lagi atau enggak bahkan stay di nomor 5. Jadi senang banget, aku berterima kasih juga sama yang udah dukung aku juga, yang pasti juga ini jadi kesempatan banget buat aku untuk bisa membawakan lagu yang bagus juga. Sukinanda di Jepang juga terkenal banget, di Indonesia juga fans kita 48 Group juga sangat terkenal dan fansnya juga sangat suka. Jadi benar senang banget, semoga nanti hasilnya bisa bagus. Amin. Mungkin boleh? Boleh. Aku benar-benar berterima kasih banget sih sama orang-orang yang mendukung aku, karena mereka tuh sangat bersemangat dan mereka sangat berambisi gitu. Jadi aku benar-benar ikut ke bawah dari semangatnya mereka juga. Jadi aku dari yang awalnya aku mungkin kayak menciut, tapi karena mereka benar-benar sangat akhirnya aku juga jadinya semangat banget dan akhirnya aku pun pede. Gitu. Semangat banget. Semangat selalu. Mungkin boleh? Untuk aku pribadi, mungkin Sosenkyo tahun ini adalah pacuan yang paling besar selama Sosenkyo di JKT48 yang pernah aku ikuti. Terutama mungkin teman-teman di sini yang udah lihat Senbatsu Sosenkyo video aku. Di situ aku bilang kalau misalnya kalau saya mendapatkan posisi pertama di Sosenkyo tahun ini adalah bisa dibilang perjalanan saya di JKT48 menjadi sempurna gitu. Ternyata setelah saya videonya keluar, teman-teman dari Fidelity, Venioshi, semuanya itu mereka ternyata punya tujuan yang sama dengan aku. Karena kebetulan di Sosenkyo sebelumnya, Sodi, aku mendapatkan posisi kedua. Jadinya nomor satunya kebetulan Shani, waktu itu Shani udah graduation. Dan ternyata tujuan kita sama. Kenapa tidak kalau misalnya kita Fidelity dan Venioshi dan aku juga mengambil posisi 1 di Sosenkyo tahun ini, dan alhamdulillah tercapai. Alhamdulillahnya tercapai. CP, congratulations loh guys. Terima kasih banyak. Ini tadi kamu sempat singgung ya, kalau misalnya kalian akan membawakan salah satu single hitsnya AKB48 betul. hashtag Sukinanda. Sukinanda. Boleh jelasin gak sih perasaannya gimana nih kalau akhirnya deg-degan kah atau kayak excited atau gimana nih? Sebetulnya kebetulan member JKT48 itu banyak banget yang suka lagu Sukinanda. Sama kayak aku juga gak tahu kenapa kayak tiba-tiba Sukinanda tuh emang lagunya bagus banget di 48 Group, di AKB48, mau dimanapun di 48 Group kita yang di Jepang ataupun di luar Jepang itu benar-benar terkenal banget itu lagunya. Dan pas diumumkan ternyata kita akan membawakan lagu Hashtag Sukinanda, kayak teman-teman semuanya kayak ini beneran gitu, lagu yang sebagus ini akan dibawakan oleh JKT48. Dan ternyata memang tidak salah. Waktu itu saya sempat baca juga mungkin dari teman-teman media yang bilang kalau Teh Melody sempat mention kalau misalnya lagu Sukinanda itu sepertinya sudah disiapkan oleh JKT48 dari jauh-jauh hari untuk emang event yang besar gitu. Dan mungkin sekarang saatnya Sukinanda dikeluarkan untuk menjadi single JKT48 yang baru. Sukinanda memang sengaja dikeluarkan. Gimana selain perasaan deg-degan dan excitednya, apakah ada perasaan lainnya mungkin yang mau di-sharing? Sih? Selain deg-degan ya, lebih ke apa ya, ini kan juga Sosenkyo pertama lagi setelah 5 tahun teman-teman kita dari Sosenkyo. Jadi lebih ke penasaran juga, dan pasti juga ini kan lagunya banyak yang suka ya. Jadi mungkin nanti akan ada seiring dengan berjalannya proses pembuatannya pasti akan ada kayak pressure kayak bisa nggak ya
memenuhi ekspektasi kan, ini pasti kan ekspektasi orang pada tinggi banget ya, Betul. karena juga lagunya bagus banget, disukai banyak orang, jadi lebih ke pressure-nya sih, bisa apakah kita bisa, tapi semoga aku berharap kita semua bisa melakukan yang terbaik. Pasti Untuk kita ada kali ini, ya. Kalau aku ya pastinya kita bangga sih Kak, karena kayak kita mewakilkan JKT48 untuk membawakan Sukinanda ini, mungkin untuk mempromosikannya ke untuk beberapa waktu ke depan. Jadi kita benar-benar sangat bangga bisa membawakan lagu Sukinanda ini sih Kak. Bangga, deg-degan, happy jadi satu ya rasanya. Dari tadi kayaknya aku dulu yang nanya, kita coba lempar ke teman-teman media. Teman-teman media, mungkin ada yang mau bertanya, ditunjuk tangan. Boleh dibantu? Boleh dibantu teman-teman. Boleh dibantu kasih mic-nya? Ini ke Mas yang baju kotak. Cek. Boleh sebutkan dari nama dan nama medianya terus pertanyaannya boleh. Oke, selamat siang. Saya Dimas dari Jawa Pos. Saya punya pertanyaan ke masing-masing nih, tapi mohon maaf agak cukup banyak gitu, jadi sekalian. Yang pertama untuk Feni. Fen, kamu kan semalam bilang kalau punya misi bahwa JKT dikenal di Asia kan? Betul. Dan kamu sekarang juga jadi leadernya di Quad Lips. Quad Lips, Seperti betul. itu. Nah, bagaimana nanti kamu akan membagi waktu itu? Karena kan dua-duanya kan yang satu di luar negeri, yang satu di Indonesia. Bagaimana membagi supaya adil dan Sukinanda ini bisa ketika dipromosikan ada kamu di senternya? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kamu kan kemarin bilang punya nazar untuk potong rambut ya? Kalau misalnya jadi nomor satu, nah kenapa rambut? Gitu. Terus yang terakhir, semalam kamu juga bilang kalau ketika nutup speechmu kamu bilang tim J Yokwe display. Itu apa maksudnya? Karena kan tim J udah nggak ada. Apakah ini kode tahun depan bakal ada tim lagi atau apa gitu? Itu. Lalu untuk Kristi, ya, yang pertama ini kan selisih suaramu sama Fendi kan ya cukup lumayan kan ya. Tapi kan kamu dari awal juga konsisten di peringkat 2 terus gitu kan. Nah, aku pengen tahu sih sebenarnya gimana sih kamu melihat Fendi, dominasinya suaranya luar biasa, dan apa yang bikin kok bisa kamu konsisten dari awal peringkat 2. Lalu kamu juga bilang semalam kalau kamu selama ini dikenal sebagai member yang suka ngomong kayak gitu kan, dikenal semacam itu. Nah, dengan pembuktian ini, apakah kamu akan melepas image itu untuk menjadi Kristi yang baru, atau ya karena ini sudah jadi daya jualku ya itu akan aku pertahankan seperti itu. Nah, lalu untuk Jessie, posisi ketiga ini kan cukup mengejutkan ya, karena kan memang sebelumnya kamu nggak sampai di 3 besar ini. Nah, apa sih yang menurutmu faktor terbesar gitu yang akhirnya kamu di akhir-akhir ini bisa nikung dan bisa masuk di 3 besar gitu? Sama tantangan kedepannya ini kan untuk mempertahankan kan, apalagi kamu sendiri juga bilang kayaknya nggak yakin di peringkat 3. Biasanya mempertahankan itu kan lebih sulit daripada merayakan. Nah, kamu sendiri melihatnya gimana tantangan itu? Gitu ya. Terima kasih banyak pertanyaannya. Oke, aku jawab. Terus yang pertama pembagian waktu. Kalau boleh curhat sedikit, sebetulnya untuk jadwal aku di Januari saja mungkin aku akan 7 kali bolak-balik negara berbeda. Jadi mungkin dari sekarang aku harus siapin stamina juga. Tapi untuk promosinya kebetulan dari sebelum pertama kali Sosenkyo di what did that mean? I mean like announce, ada diumumkan kayak Quad Lips dan JKT48 sudah ada meeting tersendiri dan can I say? Oke, tapi aku akan bisa berusaha sekuat mungkin akan ikut promosi Sosenkyo Sukinanda ini sekuat aku dan sebanyak mungkin, dan aku yakin aku bisa untuk bolak-balik karena lumayan ya, walaupun kayak Bangkok sama Jakarta, tapi kan lumayan untuk istirahatnya cuma di pesawat, habis itu langsung kegiatan lagi. Tapi aku udah berjanji sama diri aku sendiri juga, karena Sosenkyo ini kan bukan manajemen gitu yang pilih, ini kan dari Fidelity, Oshi dan teman-teman semua juga yang mendukung aku, jadi aku juga harus bertanggung jawab dan aku pasti akan mengikuti promosi Sukinanda ini
sekuat tenaga aku, sebisa aku dan semaksimal mungkin untuk kedepannya. Dan yang kedua tadi rambut, ya kan? Kenapa rambut? Kalau mungkin kakak-kakak mungkin ibu sendiri tahu kalau saya itu suka banget ganti-ganti rambut. Tapi mungkin tahun ini balik lagi ke hitam karena menurut aku itu orang yang gampang bosenan sebetulnya. Jadi aku tuh pengen banget eksplor banyak hal. Dan yang paling aku suka ternyata, aku udah coba rambut panjang segini sekarang. Dan yang paling aku suka ternyata, oh aku ternyata lebih suka kalau misalnya aku tuh rambutnya pendek. Dan waktu itu kebetulan JKT juga ada Sosenkyo, jadi why not aku bilang kayak, kenapa kalau aku nanti dapat peringkat nomor 1 aku akan rambutnya pendek lagi. Dan ternyata teman-teman juga menantikan itu. Aku juga gak nyangka ternyata teman-teman kayak beneran ya. Ternyata alhamdulillah sekarang tercapai nomor 1-nya, jadi ditunggu modelnya. Modelnya segimana nih, segini kan ya. Yang terakhir, ya aku bilang Tim J, your queen is back. Tim J memang sudah tidak ada, tapi untuk aku pribadi, darah ratu para idola itu akan selalu ada di dalam diri aku karena aku dibesarkan di Tim J. Aku dididik keras oleh kakak-kakak seniorku bahwa aku adalah seorang ratu. Tetapi pada Sosenkyo sebelumnya saya mendapatkan posisi 4, posisi 2. Habis itu tapi kebetulan posisi 4 waktu itu masih Ciupi itu malah Tim J, jadi masih Tim J kan. Tapi ternyata aku lihat klip lagi, ternyata waktu high tension itu aku bilang, boleh gak kalau nanti aku duduk di kursi yang paling atas gitu kan. Ternyata di Rhapsody aku belum bisa ambisi itu dan aku tidak bisa merebut lagi tahta tersebut. Dan di Sosenkyo kali ini tuh aku merasa aku harus membuktikan kalau ratu yang sebenarnya itu adalah ratu idola itu Tim J. Walaupun tidak ada tim sekarang, tetapi aku rasa ini pembuktianku kepada Tim J. Karena dulu selagi saya sebagai member Tim J, saya belum bisa untuk menjadi ratu para idola. Jadi sampai kapanpun Tim J akan selalu ada di hati. Mohon maaf banget, tapi maksudnya walaupun nggak ada tim, maaf banget, tapi ya just your queen is already big, just please support me. gitu sih itu ya. Sama kalau ada mungkin kalau bertanya tim tadi gak ada ya bertanya tim atau nggak ada ya? Itu nah itu juga menarik karena setelah itu aku juga baca sosial media ini ngomong kayak gini, apakah akan ada tim lagi katanya gitu kan. Itu sebetulnya enggak belum tahu, mungkin kedepannya akan ada mungkin tidak, tapi itu hanya personal aku dan J-Oshi juga, karena benar-benar Fidelity, Penny Oshi dan J-Oshi itu benar-benar kayak mereka mendukung aku sampai akhirnya aku bisa mendapatkan posisi nomor 1 dengan jumlah suara yang luar biasa di Sosenkyo tahun ini. Terima kasih. Oke, aku kemarin itu pada saat pengumuman, pada saat aku mendengar voting Kak Feni, aku tuh benar-benar gimana ya, aku tuh kemarin ngomong ke Kak Feni, kayak Kak Feni walaupun aku juniornya Kak Feni, tapi aku benar-benar aku tuh bangga banget kayak karena aku juga sebagai member JKT48 aku melihat betapa seberjuang kerasnya Kak Feni bolak-balik ke Jakarta, bolak-balik Thailand, Jepang juga kan waktu itu. Aku kayak Kak Feni itu benar-benar sehebat itu dan I really look up to her. Kayak Kak Feni itu salah satu senior yang sangat aku dambakan juga karena aku benar-benar wow gitu kayak melihat performnya Kak Feni di Thailand sepowerful itu, pas balik ke Jakarta juga sepowerful itu, kayak nggak menurun gitu kualitasnya. Jadi benar-benar aku juga mengambil sebagai hal positif dan look up to Kak Feni banget. Dan Saya tersinggung ya, tersinggung. No, shy, tersanjung. Maaf ya, kadang tuh jadi kayak bahasa Inggris, bahasa Thailand, bahasa Jepang, bahasa Indonesia tuh di otak aku tuh pakai gitu. Jadi maaf banget. Love you Kak Fen, semangat ya. Gemes banget.
Maaf ya. Nggak apa-apa. Terus aku kalau boleh jujur kemarin itu aku lumayan deg-degan banget karena aku tuh takutnya aku turun ke top 3, tapi puji Tuhan fans aku tuh benar-benar sesemangat itu dan aku juga melihat betapa kerasnya mereka berjuang. Jadi pas dipanggil top 2 aku kayak wah, aku benar-benar berterima kasih banget karena fans aku bisa sekonsisten itu. Jadi aku juga berharap sama diri aku sendiri untuk tetap konsisten sampai kedepannya juga, bahkan lebih bisa untuk mengupgrade diri aku sendiri gitu. Terus apa tadi terakhir, maaf banget Kak. Oh iya, yang itu juga menarik Kak. Jadi menarik banget karena kalau boleh jujur sebenarnya image Blablo itu tuh bukan aku yang buat. Maksudnya memang dari diri aku sendiri tuh emang aku tuh suka bengong orangnya. Cuma mungkin emang dulu tuh banyak senior atau member yang menangkap aku bengong. Jadi kayak videoin Kristi bengong dan akhirnya banyak tuh bermunculan video aku bengong. Akhirnya muncullah image itu. Jadi untuk kedepannya aku tidak akan mengubah image itu karena memang itu sifat aku. Emang sifat aku seperti itu. Tapi maaf ya, aku timpalin Chris itu walaupun terlihatnya Blablo, tapi dia tuh sangat profesional dalam pekerjaannya, kayak dia tuh tersanjung. Nah ya maaf ya, dia tersanjung betul. Jadi menurut aku mungkin kalau misalnya image dia sekarang yang dikenal sebagai Chris yang Blablo, sebetulnya dibalik itu Chris itu mempunyai sifat yang sangat dewasa. Karena dia tuh dibalik Blablo ini tuh dia tuh di belakangnya di sini nih lagi berpikir kayak apa yang harus aku lakukan seperti itu, bukan yang kayak bla dalam konsen negatif gitu ya, tapi kayak dia tuh sebenarnya berpikir, dia tuh tipe orang yang berpikir juga. Kok tahu banget sih? Tapi itu memang benar, karena mungkin kalau misalnya di panggung aku terlihat bengong atau apapun itu, aku memang kadang tidak bisa mengontrol emosi muka aku, karena mungkin muka aku tuh kalau misalnya diem tuh kayak kayak Kristi jangan bengong Kristi, padahal aku lagi ngeliatin orang gitu kan misalnya. Itu memang aku kadang lagi mikir, kadang tuh mikir blocking or like mikir kadang tuh script MC. Kemarin aku jujur, kalau boleh jujur, aku kemarin deg-degannya bukan deg-degan nama aku dipanggil, tapi aku deg-degan mikirin script. Aku iya. Jadi aku kadang tuh emang suka refleks bengong gitu sih. Jadi untuk kedepannya pun pasti akan ada image aku bengong gitu sih Kak. Tapi aku ingin membuktikan aja kalau walaupun aku bengong-bengong seperti itu, aku juga bisa kok menjadi idol yang berkualitas gitu sih. Terima kasih. Aku percaya sama fans aku sih, sama semua yang dukung aku. Mungkin juga nggak banyak sih, mungkin ada beberapa orang yang mungkin sempat ngeremehin fanbase aku. Mungkin fanbase aku tuh kesannya selalu bercanda, selalu penuh gimmick, tapi sebenarnya mereka tuh sangat berambisi gitu. Jadi aku benar-benar percaya, dan ini semua aku bisa dari top 3 ini adalah semua berkat dukungan fanbase aku dan semua yang berpartisipasi dalam berpartisipasi dalam yang mendukung aku di Sosengkyo tahun ini. Jadi semuanya benar-benar berkat mereka dan dukungan mereka yang nggak ada hentinya buat aku. Jadi setiap hari tuh pasti mereka selalu Jessie tenang aja, kamu pasti Senbatsu, kamu pasti aman. Tapi kayak ya balik lagi yang pertama, aku benar-benar gak expect akan ada sampai setinggi ini gitu. Jadi semuanya benar-benar berkat dari mereka. Itu yang bikin aku percaya banget sama semua yang dukung aku. Jadi benar-benar merasa ini nggak boleh aku sia-siakan gitu. Aku akan menggunakan kesempatan dengan sangat baik ya. Terus yang kedua, yang cara mempertahankan ya, yang sudah pasti I will always try to do my best. Aku akan meningkatkan kualitas segala aspek, segala kualitas yang ada di JKT48. Aku akan belajar lebih keras lagi, aku akan berusaha lebih keras lagi, karena jujur nomor 3 itu memiliki tanggung jawab yang juga besar ya. Aku akan selalu berusaha untuk meningkatkan performance aku di teater, di off air, dimanapun itu, dan aku juga akan selalu belajar gimana caranya bisa membuat fans aku merasa dihargai, gimana caranya aku bisa menunjukkan gratitude aku ke fans aku juga. Aku akan selalu, setiap harinya aku akan selalu belajar untuk menjadi
idol yang lebih baik lagi di segala aspek yang ada di per-JKT-an ini. Jadi mohon dukungannya selalu juga. Aku akan will do my best. Terima kasih.